Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai perjalanan umroh secara mandiri dan apa saja hal-hal yang perlu kita siapkan untuk melaksanakan perjalanan umroh secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadiyah Buan Kafa, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai perjalanan umroh secara mandiri dan apa saja hal-hal yang perlu kita siapkan untuk melaksanakan perjalanan umroh secara mandiri. Sebelum kita bahas mengenai perjalanan umroh secara mandiri, kita bahas dulu yuk bagaimana sih umat Islam khususnya di Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Ada dua cara untuk kita melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah umroh ketika kita berhaji, yang dimana umrohnya menjadi rangkaian dari manasik haji. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah umroh di luar musim haji. Nah, di waktu inilah ada beberapa pilihan untuk kita melaksanakan ibadah umroh. Jika sebelumnya kita hanya mengenal paket perjalanan umroh itu terbagi dua, yaitu umroh yang reguler, di mana perjalanan ibadah umroh itu hanya dari Indonesia ke Arab Saudi atau ke Tanah Suci dan kembali pulang ke Indonesia. Dan yang berikutnya adalah ada paket perjalanan ibadah umroh plus, di mana dari Indonesia kita ke Arab Saudi, ke Tanah Suci, kemudian setelah selesai rangkaian ibadah umrohnya kita akan singgah ke negara lain, bisa jadi kita ke Mesir atau ke Turki ataupun ke Palestina atau Masjidil Aqsa, baru kita kembali ke tanah air. Seiring dengan kemudahan untuk kita melakukan perjalanan menuju ke Arab Saudi, sekarang berkembang juga model-model perjalanan umroh seperti umroh backpacker dan umroh mandiri. Ada sebagian yang menganggap kalau umroh backpacker itu ya umroh mandiri adalah umroh backpacker. Tapi kalau menurut kami ada perbedaan yang cukup signifikan antara umroh backpacker dan umroh mandiri. Keduanya bisa dikatakan sama, tapi bisa juga dikatakan berbeda. Pertama, karena ada tujuan utama dari umroh backpacker umumnya adalah melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan biaya yang semurah mungkin. Tapi kalau umroh mandiri itu biayanya bisa kita buat semurah mungkin atau bisa kita buat lebih mahal, bahkan dari paket-paket perjalanan umroh yang ditawarkan oleh PPIU atau Travel Umroh. Karena dalam perjalanan umroh mandiri kita sendiri yang mengatur semuanya. Kita akan mengatur penerbangannya seperti apa, apakah direct flight ataupun connecting flight. Kemudian kita bisa memilih visa yang akan kita gunakan untuk masuk ke Arab Saudi. Kemudian kita juga bisa mengatur sendiri akomodasi yang akan kita tempati selama di Tanah Suci atau di Mekah ataupun di Madinah ataupun di kota-kota lain di Arab Saudi. Kemudian kita juga bisa memilih model transportasi apa yang akan kita gunakan selama di Tanah Suci. Misalnya dari Madinah ke Mekah, ada beberapa moda transportasi yang bisa gunakan. Kita bisa gunakan bis, bisa menggunakan jasa sewa mobil, ataupun sekarang ada moda transportasi baru yaitu kereta cepat. Nah, di umroh mandiri ini kita memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri setiap komponen dari perjalanan kita. Sedangkan untuk umroh backpacker, kalau kita mengatur semua itu sendiri dan kita lebih fokus untuk melakukan perjalanan dengan biaya semurah mungkin, maka bisa dikatakan itu adalah umroh mandiri yang backpacker atau umroh backpacker yang mandiri. Tapi jika kita melakukan umroh backpacker namun kita masih dibantu dilayani oleh
PPIU atau travel, karena ada beberapa travel yang menyediakan paket-paket umroh backpacker. Maka itu adalah umroh backpacker yang tidak mandiri, karena kita masih dibantu oleh travel untuk mengatur perjalanan kita. Jadi kira-kira itu perbedaan antara umroh backpacker dengan umroh mandiri, di mana umroh backpacker lebih menekankan pada biaya yang semurah mungkin, sedangkan umroh mandiri lebih menekankan pada kebebasan kita untuk mengatur perjalanan kita ke Tanah Suci. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk kita melaksanakan umroh secara mandiri. Hal pertama yang sangat penting untuk kita persiapkan adalah ilmu manasik umroh. Karena mau bagaimanapun, perjalanan ini adalah perjalanan ibadah. Nah, ibadah itu ada tata caranya sendiri. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah semau kita. Ada tata caranya sendiri sesuai dengan tuntunan syariat, agar ibadah kita tidak hanya sah, tapi juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pantas untuk mendapatkan ganjaran terbaik dari ibadah umroh yang kita jalani. Persiapan untuk ilmu manasik umroh itu juga tidak sekedar kita hanya mengetahui tata cara melaksanakan ibadah umrohnya saja, yaitu antara lain dari rukun-rukun umrohnya, mulai dari kita berihram, kemudian kita bertawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahalul. Tidak hanya itu saja yang perlu kita dalami atau kita pahami caranya, tapi pemaknaannya juga harus benar-benar kita pahami. Karena kalau ibadah hanya jasad kita yang bergerak melaksanakan saja, tapi kalau pemaknaannya tidak masuk ke hati, mungkin bisa dikatakan ini ibadahnya masih setengah lah. Karena ibadah umroh ini akan bisa mengubah seseorang kalau pelaksanaan ibadah umrohnya itu bisa meresap ke dalam hatinya. Karena itu, persiapan ilmu manasik ibadah umroh adalah hal pertama yang sangat penting untuk dipersiapkan. Hal yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan umroh secara mandiri adalah mempersiapkan tiket penerbangan kita menuju ke Arab Saudi. Karena mau bagaimanapun, cara yang termudah sekarang untuk melaksanakan ibadah umroh atau melakukan perjalanan ke Tanah Suci adalah menggunakan pesawat. Kita bisa juga menggunakan moda transportasi lain. Sudah terbukti ada yang bisa menggunakan sepeda motor, bahkan ada yang sepeda, bahkan ada yang berjalan kaki. Tapi kalau dari Indonesia saya belum dengar ada yang berjalan kaki. Tapi yang termudah masih tetap adalah moda transportasi menggunakan pesawat terbang. Untuk tiket penerbangan ini, kita bisa memilih mana yang cocok untuk kita. Apakah kita mau memilih yang direct flight, yaitu dari Indonesia langsung ke kota di Arab Saudi, baik itu Madinah ataupun Jeddah. Ataupun kita kalau ingin mencari alternatif yang lebih murah, kita bisa mencari tiket penerbangan yang connecting. Misalnya dari Jakarta dulu, dari Jakarta kita berangkat ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur baru nanti kita melakukan perjalanan penerbangan ke Arab Saudi. Biasanya yang connecting ini umumnya harga tiketnya lebih murah. Mana yang akan kita pilih, nah itu kembali lagi kebebasan kita memilih dan disesuaikan dengan kondisi kita. Hal yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah dokumen perjalanan, yaitu 1 paspor, 2 visa. Nah, kalau paspor ini adalah sebagai identitas kita. Untuk melakukan perjalanan lintas negara atau mancanegara, kita membutuhkan identitas, yaitu paspor. Ini wajib harus kita siapkan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah visa. Visa adalah izin bagi seseorang untuk memasuki wilayah negara lain. Nah, untuk Arab Saudi, banyak model visa yang bisa kita gunakan. Dan untuk melakukan perjalanan umroh, ada beberapa visa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah visa umroh. Yang kedua, kita bisa menggunakan visa turis. Yang ketiga, kita bisa menggunakan visa ziarah. Ataupun kita yang terbaru adalah visa transit. Nah, visa transit ini kita bisa stay di Arab Saudi selama maksimal 4 hari. Dalam 4 hari itu kita bisa menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian selama 4 hari, apa kita ke Madinah
ataukah akan kita mau kemana, itu maksimal hanya 4 hari kita bisa stay di Saudi kalau kita menggunakan visa transit. Kalau menggunakan visa umroh, untuk di Indonesia sendiri ini tidak semua orang bisa mengurus visa umroh. Hanya pihak-pihak tertentu yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi yang bisa membuatkan visa umroh, yaitu antara lain travel umroh. Namun tidak semua travel umroh mau menyediakan atau memberikan kepada kita hanya visa umroh saja. Ada yang mau, tapi ada juga yang tidak mau. Alasannya cukup logis, karena hampir seluruh visa Saudi itu ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab untuk visa umroh adalah travel yang menyediakan visa umroh. Jadi kalau nauzubillah min zalik, pemegang visa umroh ini menyalahi izin tinggalnya, maka travel umroh inilah yang akan dikenakan sanksi. Karena itu ada sebagian yang tidak mau untuk memberikan visa umroh, tapi ada juga yang mau memberikan visa umroh saja. Kemudian kita bisa menggunakan visa turis. Nah, visa turis ini untuk Indonesia belum bisa kita apply secara elektronik atau e-visa. Kita harus datang ke pihak kedutaan Arab Saudi untuk mengurus visa turis ini. Nah, visa turis ini kita tidak perlu menggunakan penjamin, tapi kita harus menunjukkan bukti finansial bahwa kita memang berangkat itu nanti tidak akan menyalahi aturan tinggal. Dan visa lain yang bisa kita gunakan adalah visa ziarah, baik itu ziarah keluarga ataupun ziarah personal. Itu bisa kita gunakan jika kita mempunyai kerabat, keluarga ataupun kenalan yang bisa mengundang kita untuk masuk ke Arab Saudi. Ya, kita bisa diberikan namanya itu calling visa. Nah, ketika kita mendapatkan calling visa, kita bisa mengurus visa ziarah untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Nah, menggunakan visa-visa itu, nanti kita sudah diizinkan untuk masuk ke Arab Saudi dan untuk melaksanakan ibadah umroh. Hal berikutnya yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan perjalanan ke Tanah Suci adalah reservasi atau reservasi akomodasi tempat kita akan menginap. Karena akan sangat merepotkan sekali jika kita sudah sampai ke Arab Saudi, baru kemudian kita mencari-cari hotel atau penginapan tempat kita akan tinggal selama di Saudi. Akan sangat memudahkan jika itu sudah kita siapkan sebelum melakukan perjalanan. Untuk reservasi itu sendiri kita bisa melakukan secara online, baik itu melalui platform-platform perjalanan seperti booking.com, tiket.com atau yang semacamnya, ataupun kita bisa langsung reservasi melalui website dari hotel yang akan kita tempati. Itu semua sekarang sudah cukup mudah, tapi memang kita harus perlu berhati-hati karena tidak semua hotel-hotel, terlebih lagi di Mekah, itu bisa melakukan reservasi secara online. Untuk hotel-hotel bintang 4 ke atas, rata-rata hampir semuanya sudah bisa. Tapi kalau untuk bintang 3 ke atas, umumnya mereka belum bisa menerima pembayaran secara online. Jadi kalau kita mau melakukan reservasi secara online sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya kita memilih reservasi yang pertama, yang jenisnya adalah yang bisa free cancellation. Jadi qadarullah misalnya kita tidak jadi berangkat, kita tidak dikenakan tagihan untuk reservasi yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah pilih reservasi yang bisa kita bayar ketika kita sampai. Jadi tidak ada pembayaran sebelum kita sampai ke tempat kita menginap, baik itu hotel ataupun tempat lainnya. Jadi tidak, itu meminimalkan resiko terjadi pembayaran ganda yang ada yang mengalami sudah membayar online tapi ternyata pihak hotelnya tidak menerima sehingga dia harus membayar lagi secara cash. Jadi itu adalah satu hal yang perlu juga untuk kita siapkan sebelum kita melaksanakan perjalanan umroh secara mandiri. Kemudian hal berikutnya yang kelima yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan umroh secara mandiri adalah kita harus, bukan harus sih sebenarnya, kita perlu untuk membuat itinerary perjalanan atau rencana perjalanan. Nah, jadi nanti ketika kita sudah sampai ke Saudi atau ke Tanah Suci, kita sudah tahu apa saja yang akan kita lakukan. Dan ini perlu mungkin
perlu sedikit research apa saja yang bisa kita lakukan selama kita di Madinah misalnya. Jadi kita tidak hanya bisa beribadah di Masjid Nabawi, tapi kita bisa juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat yang bisa menambah wawasan kita selama kita di kota Madinah. Jadi itu harus ada juga rencana perjalanannya. Kemudian nanti dari rencana perjalanan itu juga kita tentukan moda transportasi apa yang akan kita gunakan. Apakah kita akan nanti jika ke Madinah terlebih dahulu, kemudian ke Mekahnya, apakah kita akan menggunakan mobil kah, atau bis, ataupun kereta cepat. Karena dengan rencana perjalanan itu akan membantu flow perjalanan kita. Misalnya kalau kita mau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, kita akan menggunakan moda transportasi kereta cepat yang terbaru. Sekarang sudah ada fatwa, kita bisa berniat ihram beberapa menit setelah kereta berjalan. Tapi kalau kita bisa mengatur perjalanan sendiri, kita bisa dari hotel, kemudian nanti kita bisa singgah dulu ke Zulhulaifah, yaitu tempat mikot yang dulu diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari tempat mikot itu, Zulhulaifah atau Bir Ali, kita bisa berangkat ke stasiun kereta cepat. Nah, itu akan mudah kalau kita sudah mempunyai rencana perjalanannya. Jadi itu ada salah satu hal yang tidak harus, tapi baiknya kita siapkan agar memudahkan kita nanti selama perjalanan kita di Tanah Suci. Hal berikutnya yang perlu kita siapkan, jadi tadi sudah ada ilmu manasik umrah, kemudian tiket penerbangan, dokumen perjalanan, kemudian reservasi, akomodasi, kelima ada rencana perjalanan, dan yang keenam ini sangat wajib sebenarnya selain setelah manasik umrah juga, yang itu adalah kesehatan fisik. Itu harus kita persiapkan, dan ini harus kita siapkan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan perjalanan. Kalau perjalanan ibadah kita ke Tanah Suci itu, walaupun tidak semuanya adalah perjalanan fisik seperti jalan kaki atau apa, tapi tetap saja membutuhkan kesiapan fisik yang baik. Karena umumnya kalau kita menginap di hotel yang tidak jauh dari masjid, kita akan banyak berjalan kaki. Kemarin waktu kami berkesempatan melaksanakan ibadah umrah secara mandiri, kami hitung per hari itu minimal 10.000 langkah untuk kami beraktivitas selama di Madinah. Itu pun aktivitasnya hanya dari hotel ke masjid, bolak-balik, dan berjalan di sekeliling Masjid Nabawi. Akan lebih banyak lagi ketika kita sampai ke Masjidil Haram, kemudian kita melakukan tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dan itu sangat membutuhkan kesiapan fisik yang baik. Karena itu kesiapan fisik itu sangat perlu disiapkan sebelum kita melaksanakan perjalanan umroh secara mandiri. Terlebih lagi karena kita melaksanakan ibadah umroh ini secara mandiri, jadi tidak ada yang melayani kita nih. Koper kita angkat sendiri, kemudian mencari taksi semua sendiri. Jadi nanti koper kita bawa sendiri ke hotel, kita angkat sendiri, mencari taksi. Mungkin nanti juga ketika kita naik bis, kita turun tidak tepat langsung di depan hotel, misalnya kalau kita naik bis dari stasiun kereta Mekah menuju hotel, itu bis hanya berhenti di sekitar wilayah Jabal Omar. Dari situ kita harus berjalan menuju hotel atau tempat kita menginap. Itu juga butuh kesiapan fisik. Jadi sangat disarankan fisik ini benar-benar dipersiapkan sebelum kita melaksanakan perjalanan ibadah umroh. Itu kurang lebih teman-teman semua hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melaksanakan perjalanan umroh secara mandiri. Pernah ada yang bertanya kepada kami bahwa si penanya ini menanyakan, bisa nggak kita melaksanakan ibadah umroh secara mandiri tapi sama sekali belum pernah melaksanakan ibadah umroh. Saran kami adalah
yang terbaik jika belum pernah sama sekali, maka pilihlah atau lakukan perjalanan umroh itu dengan bantuan PPIU atau travel umroh. Karena di situ kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, dan terlebih lagi kita akan mendapatkan bimbingan manasik umroh, sehingga perjalanan ibadah umroh kita itu bisa fokus di ibadah yang akan kita kerjakan. Karena kalau umroh secara mandiri, di mana kita semua melaksanakan setiap kegiatan itu sendiri, jadi kalau belum berpengalaman, ini bisa saja memecah konsentrasi kita ketika kita perlu untuk melaksanakan ibadah. Tidak hanya ibadah manasik umrohnya saja, mungkin jika kita ada waktunya untuk banyak-banyak tawaf, banyak-banyak sholat, tapi jika persiapan kita belum siap, apalagi kita melakukan perjalanan umroh mandiri yang pertama ini sendiri, ini konsentrasi kita bisa terpecah untuk mengurus-ngurus hal-hal yang lain. Jadi sebaiknya jika belum pernah sama sekali untuk melakukan perjalanan umroh, lakukanlah perjalanan umroh itu dengan layanan PPIU atau travel. Ataupun jika memang ingin mau umroh secara mandiri dan secara backpacker, di mana biayanya bisa kita tekan, lakukan perjalanannya itu bersama pihak-pihak yang sudah kita kenal baik dan kita yakini mereka itu bisa membantu kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita bagaimana agar nyaman kita selama dalam perjalanan. Baik teman-teman, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, dan semoga juga Allah senantiasa menolong kita, hamba-hambanya yang amat sangat merindukan untuk bisa hadir kembali di Tanah Suci. Fadi Abuan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.